Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalamu wabarakatuh. ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang saya hormati para narasumber, para doktor, para profesor, terutama Pak Fahmi Lukman ya, dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah saya sangat bergembira dapat bersilaturahim dalam forum yang sangat mulia ini. Saya lebih senang untuk hadir dalam kesempatan ini dalam kapasitas sebagai sahabat ya, bukan mewakili Kementerian Agama saya kira. Karena melalui forum ini saya justru akan banyak menyerap, di samping kita nanti bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Dalam waktu yang sangat singkat ini saya ingin menyampaikan beberapa poin ya, yang secara umum saya akan bagi dalam 3 bagian sebelum nanti saya menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi itu. Yang pertama terkait dengan khalfiyah dari konsep moderasi beragama ini. Lalu kemudian yang kedua tentang moderasi beragama itu sendiri yang sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Adlin. Beberapa mungkin saya ingin pertegas. Lalu kemudian yang ketiga terkait dengan implementasinya. Untuk bagian yang pertama ini saya kira saya harus berkata bahwa apa yang terjadi di dunia Islam ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai peristiwa global yang terjadi ya. Bahkan banyak pemerhati itu bersepakat mengatakan kekacauan yang terjadi di dunia Islam akhir-akhir ini itu by design atau al-fawda al-khallaqah ya. Terlepas dari siapa yang menciptakan. Kita tahu sejak runtuhnya Uni Soviet itu mata dunia tertuju kepada Islam ya. Berbagai tesis memunculkan Islam sebagai musuh dan ancaman baru. Nah, peristiwa 9/11 itu menjadi momentum untuk mendiskreditkan Islam dan umat Islam. Berbagai label disematkan ya melalui propaganda media radikal, ekstrim, fundamentalis dan lain sebagainya. Sehingga muncullah lalu kemudian Islamofobia. Nah, di sisi lain, banyak pihak yang berkepentingan untuk menghadirkan model baru keberislaman yang sejalan dengan agenda global, Barat katakanlah. Tadi disebut-sebut kajian atau penelitian RAND Corporation yang banyak mewarnai kebijakan Amerika terkait Islam dan dunia Islam. Saya pun sudah membaca dokumen-dokumen terkait dengan itu, tidak dalam bahasa Inggris, saya tidak bisa bahasa Inggris, saya baca dari beberapa dokumen yang terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Yang jelas kita berhadapan kepada beberapa fakta. Pertama, bahwa ada sekelompok kecil umat Islam yang melakukan aksi kekerasan, terutama terhadap non-muslim. Yang kedua, ada fakta. Sejumlah ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang digunakan untuk melegitimasi aksi kekerasan tersebut. Melalui cara pembacaan yang parsial, tekstual, lepas dari konteksnya. Tadi Prof. Syahidin itu sudah menjelaskan tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada fakta. Karena ulah sebagian kecil umat Islam, wajah Islam itu menjadi tercoreng ya. Identik dengan kekerasan, tidak ramah terhadap keragaman, dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai umat Islam, dimanapun kita berada, kita punya tanggung jawab untuk menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam yang berkeadilan, Islam yang mengajak kepada kedamaian, Islam yang toleran, Islam yang menghargai keragaman. Nah, lalu dalam upaya tersebut apakah kita harus mengikuti genderang tarian barat sehingga kita menerima konsep Islam moderat model barat? Saya bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi. Tentu tidak. Kita harus menolak apa yang disebut dengan al-Islam al-mu'tadil, ru'yah Amerikiyah, ru'yah Gharbiyah. Mengapa? Karena kita punya nilai, kita punya ajaran, kita punya konsep yang sangat mulia. Nah, atas dasar tanggung jawab menghadirkan Islam rahmatan lil alamin di era global inilah lalu dunia Islam melakukan kontranarasi. Tentu dengan caranya masing-masing ya. Tetapi semuanya bermuara pada ajaran Islam yang penuh kedamaian, menghargai keragaman, yang mewujudkan perdamaian dunia yang lebih berkeadilan. Sebut contohnya misalnya, Jordania itu memperkenalkan apa yang disebut dengan Amman Message, Risalat Amman. Saudi Arabia itu memproklamirkan apa yang disebut dengan Tahqiqul Amnil Fikri, ketahanan pemikiran. Mesir dengan Al-Azhar itu memperkenalkan konsep wasatiyah,
lalu upaya meluruskan pemahaman, kesalahpahaman terhadap teks-teks keagamaan, tashih al-mafahim al-maghlutah. Kemudian Kuwait itu memperkenalkan Al-Markaz Al-Alami lil Wasatiyah. Malaysia di era Najib itu memperkenalkan Wasatiyah. Kemudian di era Mahathir memperkenalkan Islam rahmatan lil alamin. Yang terakhir Abu Dhabi itu memperkenalkan Mitsaq al-Ukhuwah al-Insaniyah, piagam persaudaraan kemanusiaan. Nah, Indonesia kita menghadirkan konsep moderasi beragama. Dan ini sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Dalam kehidupan beragama di Indonesia pasca reformasi ini memang kita mencermati ya, ada dua kecenderungan dalam keberagamaan. Yang pertama itu terlalu ketat dalam memahami teks-teks keagamaan karena pembacaan yang parsial, tekstual terhadap teks-teks keagamaan. Dan yang kedua terlalu longgar karena pembacaan yang terlalu bebas, terlalu liberal. Salah satunya tadi yang disinggung-singgung oleh Pak Fahmi, oleh pembicara-pembicara yang lain, termasuk oleh Pak Bukhari tadi ya. Tentu keduanya itu tidak menguntungkan Islam dan umat Islam ya. Yang pertama yang terlalu ketat itu akan menampilkan Islam dan umat Islam sebagai agama yang jumud, keras, tidak ramah terhadap mereka yang berbeda dan sebagainya. Yang kedua justru akan menggerus Islam atas nama Islam itu sendiri. Kita ini bainal ifrat wa tafrit. Nah, moderasi beragama itu hadir sebenarnya untuk menghindari dua bentuk keekstriman itu yang disebut dengan al-ifrat dengan tafrit. Tadi Prof. Adlin sudah menjelaskan ya, dan sudah diulas oleh banyak pembicara, bahwa melalui konsep ini kita ingin menghadirkan sikap, cara pandang, dan perilaku umat beragama di tengah keragaman dan kemajuan bangsa ini yang selalu bertindak adil, seimbang, ya, berimbang, tidak ekstrim. Ini kan konsep-konsep al-adalah, wasatiyah, tawazun, dan seterusnya ya. Jadi kita tidak perlu ngambil jauh-jauh dari barat. Karena di dalam Islam dan kearifan lokal bangsa Indonesia ini banyak nilai yang bisa kita hadirkan. Tadi Pak yang dari DPR itu mengatakan Pancasila itu sudah menjadi esensi dari moderasi itu sendiri ya. Bahkan itulah sebenarnya esensi dari ajaran Islam. Tadi Ustaz Yusran menjelaskan min khasa'is syariah al-islamiyah. Sayangnya seperti kata Muhammad Abdu, seringkali al-Islam mahjubun bil muslimin ya. Tertutupi karena pemahaman yang tidak utuh terhadap teks-teks keagamaan. Termasuk tidak bisa menangkap maqasidus syariah. Sehingga selalu membenturkan teks-teks keagamaan dengan realitas. Melalui moderasi beragama ini sebenarnya kita ingin mengimplementasikan keberagamaan kita sesuai prinsip-prinsip ajaran agama, tapi pada saat yang sama kita tidak berbenturan dengan realitas masyarakat. Kita ingin menyelaraskan kebersamaan, keberislaman kita dengan keindonesiaan kita. Jadi esensi dari moderasi beragama itu adalah menyelaraskan keberagamaan atau keislaman kita dengan keindonesiaan kita. Itu saya kira saya sudah masuk pada bagian yang kedua ya. Saya ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh Prof. Adlin tadi itu. Jadi yang dimoderasi itu bukan agamanya, bukan Islamnya. Ini soal istilah saja ya. Memang soal istilah ini ijtihadnya macam-macam ya. Tapi saya kira kita jangan terjebak pada istilah-istilah itu ya. Sebab pada akhirnya sering la musyahata fil istilah. Kalau dalam perdebatan ulama-ulama klasik itu ya. Tahun 2011 itu saya pernah menerbitkan buku berjudul Moderasi Islam. Tapi sesungguhnya yang mau dimoderasi itu bukan Islamnya ya. Sebab istilah yang saya gunakan untuk moderasi Islam itu adalah saya ingin memperkenalkan sisi-sisi aspek-aspek kemoderatan dalam Islam. Ini supaya nanti tidak disalahfahami. Nah, moderasi beragama itu kita ingin menghindarkan, mengurangi kekerasan, keekstriman dalam kehidupan beragama. Agama itu absolut. Tapi keberagamaan, itu yang boleh jadi relatif. Ya. Kita tahu, al-fatwa tataghayyar bitaghayyuriz zaman wal makan wal ahwal wal awaid. Ekspresi keberagamaan itu bisa berbeda antara satu wilayah dengan lainnya. Nah, pada bagian yang ketiga,
terkait dengan implementasi, saya kira ya kaitannya dengan moderasi beragama. Saya juga ingin memberikan catatan sedikit ya terkait dengan istilah itu. Ada istilah moderasi beragama, moderasi Islam. Majelis Ulama dalam Munasnya tahun 2015 di Surabaya itu mendeklarasikan apa yang disebut Islam Wasatiyah. Nah, ini yang saya juga koreksi, saya kritik ya. Sebaiknya jangan menggunakan Islam Wasatiyah. So, ini memunculkan Islam yang macam-macam itu. Mari kita tampilkan Wasatiyatul Islam. Aspek-aspek kemoderatan, sisi-sisi kemoderatan dalam Islam. Jadi saya sampaikan kritik saya dalam forum seminar yang digelar oleh MUI bekerjasama dengan Rabitatul Alam Al-Islami. Bahkan saya sampaikan dalam bahasa Arab di depan Abdul Mahsin At-Turki, Sekjen Rabitatul Alam Al-Islami, kritik saya terkait dengan istilah Islam Wasatiyah ini. Wasatiyatul Islam. Yang saya tidak menemukan padanan terjemahan yang pas, maka saya terjemahkan moderasi Islam. Kalau di Malaysia, Singapura itu terjemahannya sederhana, Pak Fahmi itu. Jadi rumah makan sederhana itu rumah makan moderat. Baik, terkait dengan implementasi. Kaitan dengan moderasi beragama ini mungkin disinggung-singgung tadi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Saya juga dikirimkan ini oleh panitia itu ya, terkait dengan statement Menteri Agama yang dikutip oleh CNN tanggal 2 Juli ya. Ada sejumlah materi pembelajaran keagamaan yang dihapus katanya. Saya kira tidak dihapus ya. Ini yang mungkin saya sebagai klarifikasi saja ya. Jadi memang ada sejumlah materi pembelajaran keagamaan yang dikaji ulang. Karena menimbulkan kesan dan dikhawatirkan melahirkan sikap eksklusif yang tidak menghargai keragaman. Dan yang paling banyak disorot ini memang soal jihad dan khilafah ya. Jadi saya perlu menegaskan saya kira ya, tidak ada yang bisa menafikan jihad dan khilafah sebagai bagian dari ajaran dan sejarah umat Islam. Tidak ada yang bisa menghilangkan itu, Pak. Tidak ada yang bisa menghapus itu dari ingatan umat Islam. Ajaran tentang jihad itu tidak bisa dihilangkan. Tapi aktualisasi dan implementasinya dalam konteks kekinian, itu tentu kita tidak bisa mengambil pengalaman umat di masa lalu apa adanya. Apalagi yang terjadi pada saat perang salib dan lain sebagainya. Pembagian Darul Kufr, Darul Islam dan lain sebagainya masihkah relevan saat ini? Itu kan perlu kita kaji kembali ya. Sebab situasi dan keadaan itu sudah berbeda. Begitu juga misalnya tentang khilafah. Sebagai bagian dari sejarah itu memang perlu diajarkan. Tetapi untuk diterapkan dalam konteks kekinian, negara-negara dunia ini sudah terbagi negara bangsa. Wilayahnya juga begitu sangat luas, wilayah dunia Islam. Tentu perlu mempertimbangkan mana yang lebih maslahat dan sejalan dengan maqasidus syariah saat ini. Apakah harus mewujudkan kepemimpinan tunggal untuk seluruh dunia Islam, ataukah kita mengambil pandangan ulama Islam yang memperkenalkan konsep ta'addudul khulafa bita'addudil wilayat. Ini kan terjadi perdebatan yang sangat luar biasa. Bahkan pada tataran implementasinya dulu saja sudah berbeda. Ta'addudul khulafa itu sudah terjadi pada masa khilafah Abbasiyah. Ada Bani Marwan di Andalus, ada Ayyubiyah di Mesir, dan seterusnya. Pada masa Ottoman itu juga kita mengenal ada Mamalik di Mesir dan Syam. Bahkan Saudi di Najd dan lain sebagainya. Saya kira sebagai bagian dari sejarah umat Islam yang panjang itu tidak ada yang bisa menghapuskan, melupakannya dari ingatan umat Islam. Jadi materi itu tidak dihapus, tetapi dipindahkan tempatnya ya dari buku fikih ke buku sejarah kebudayaan Islam. Tidak ada yang bisa menghapuskan definisi jihad yang ada dalam kitab-kitab turos yang diajarkan pesantren. Bahwa al-jihad syar'an itu qitalul kuffar, tidak ada yang bisa menghapuskan. Tetapi kan kita ajarkan kepada para santri bahwa menerapkannya dalam konteks saat ini tentu perlu pertimbangan-pertimbangan. Dan seterusnya saya kira ya. Jadi itu yang nah saya kira sumbernya juga jangan dari CNN lah kalau kebijakan Kementerian Agama ya. Kita rujuk saja kepada kebijakan-kebijakan Kementerian Agama, bisa diakses melalui
webnya, dan juga terkait dengan implementasi moderasi beragama itu sendiri kan bisa dilihat ya dari buku-buku ajar yang baru saja diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ya. Saya kira kemudian buku-buku itu memang ya karena baru diumumkan ya, baru diterbitkan memang. Tetapi sebagai sebuah konsep, moderasi beragama itu sudah lama kita perbincangkan di Kementerian Agama ya. Antara tahun 2007 sampai 2011 itu saya banyak mewakili Kementerian Agama maupun atas nama pribadi menghadiri berbagai konferensi-konferensi di dunia Islam yang membahas persoalan ini. Termasuk Aman Message itu saya mengikuti seminarnya sebanyak 2 kali di Jordan ya. Nah, apakah moderasi beragama dulu atau review kurikulum dulu itu? Tadi Prof. Syahidin saya kira yang mempertanyakan itu ya. Sebagai sebuah konsep, moderasi beragama itu sudah lama kita perbincangkan. Jadi buku tentang moderasi Islam yang saya sebut-sebut tadi, ini kita sudah terbitkan tahun 2011 di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran ya. Ini yang saya katakan tadi, tidak dalam artian penghindaran keekstriman, tapi moderasi dalam arti menjelaskan aspek-aspek kemoderatan dalam Islam. Ini sudah lama kita wacanakan, lalu 2016 itu mulai terjadi diskusi-diskusi intens, sampai pada akhirnya 2019 Kementerian Agama mendeklarasikan sebagai tahun moderasi beragama, lalu terbitlah buku itu dan masuk dalam regulasi yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Tentu dalam implementasinya nanti masih bisa diperdebatkan, karena masih panjang ini. Ya, masih panjang. Kita tahulah, kita menyadari bahwa tidak mudah membalikkan tangan kita mau bikin bangsa ini moderat ya. Rakyat di Indonesia ini kan ya kalau di satu wilayah ada informasi orang itu meninggal karena stroke, itu sampai ke kampung beritanya adalah orang itu meninggal karena tertabrak truk. Begitu Pak. Saya kira kita menyadari itu. Oleh karena itu, saya kira mari kita kawal bersama-sama ya implementasi moderasi beragama ini, baik dalam kehidupan keagamaan secara umum ya, maupun pendidikan Islam secara khusus ya. Semua bisa terlibat. Semua bisa terlibat, memberikan masukan, dan ya tentu saja di Kementerian Agama itu tidak semuanya liberal, tidak semuanya maaf brengsek. Banyak juga yang bisa baca kitab kuning gitu ya. Mari kita diskusi bersama-sama di situ. Ini adalah rumah besar kita. Moderasi beragama itu jangan dibenturkan nanti akan jadi ekstrim tengah. Karena yang namanya moderat itu, kalau melihat definisi tadi Ustaz Yusron sudah menyebutkan, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Fiqhul Awlawiyah, Fiqhul Wasatiyah Al-Islamiyah wa Tajdid, itu sudah mengatakan bahwa konsep wasatiyah itu adalah as-siratal mustaqim. As-sirat itu jalan, tapi dia bukan sembarang jalan. Karena kata sirat itu berasal dari saratut ta'am, menelan makanan dengan mudah. Artinya apa? Jalan itu adalah jalan yang mudah. Jalan yang mudah itu berarti jalan yang lapang. Nah, moderasi itu memberi ruang yang begitu sangat luas untuk kita berbeda, tetapi kita saling menghormati. Tidak saling bersenggolan, tidak saling bertabrakan, bertubrukan. Di ruang yang sangat luas itu kita bisa berbeda, tapi kita saling menghormati keragaman yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Mukhlis Hanafi atas penjelasannya. Ini semakin clear ya, semakin kita dapatkan penjelasan bahwa memang salah satunya saya catat adalah bahwa moderasi beragama, kembali lagi jangan sampai kemudian atau berbeda dengan moderasi agama, karena agama sudah fix, tidak ada pertentangan apapun. Sedangkan dalam moderasi beragama, bagaimana agama itu terimplementasi dalam kehidupan, kemudian perlu panduan, perlu dikaji, dan karena Islam harus ditampilkan sebagai Islam rahmatan lil alamin. Itu juga adanya materi-materi, ternyata materi-materi yang ada sebagaimana khilafah
kemudian jihad, itu bukan dihilangkan, akan tetapi diatur atau digeser, dipindahkan dalam katakan kalau ke khilafah bukan lagi masuk di fikih, kajian fikih, masuk di sejarah Islam. Dan ini menjadi fakta bahwa ternyata untuk menampilkan Islam rahmat lil alamin diperlukan satu upaya-upaya yang sangat serius bagi kita semua. Dan tadi Bapak, terima kasih Bapak Dr. Mukhlis Hanafi yang telah memberikan peran kepada kami semuanya tentang hal itu. Untuk selanjutnya, Bapak Agus Keswantono, kita masuk pada materi berikutnya. Pemateri berikutnya dengan Bapak Dr. Fahrul Ulum. Monggo, kami persilakan Pak Agus Keswantono. Baik, terima kasih Pak Widodo. Alhamdulillah